Shalom teman-teman semuanya. Shalom, shalom. Aku mendengar suaranya raya sekali ya. Amin. Amin. Hari ini kita kembali mengadakan ibadah kita, ibadah Bipro. Sebelum itu kita berdoa dulu untuk memulai ibadah kita ini. Ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang luar biasa ini Tuhan Yesus. Engkau telah mempertemukan kami Tuhan satu sama lain di rumah-Mu ibadah ini Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan Yesus kami bersatu hati untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Menaikkan pujian syukur kami Tuhan Yesus. Biarlah nama-Mu dimuliakan, biarlah Engkau Tuhan bersuka cita Tuhan Yesus setiap mendengar nyanyian pujian kami Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan Yesus kami serahkan ibadah Bipro ini Tuhan. Mulai dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan Yesus dalam berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Dan juga Tuhan Yesus kami menyerahkan teman-teman kami yang belum dapat hadir pada hari ini. Bila pun mereka dalam keadaan sakit ataupun sedang malas Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang membukakan setiap hati mereka, yang menyembuhkan setiap sakit mereka Tuhan Yesus, agar mereka boleh berkumpul di tempat ini Tuhan bersama-sama dengan kami. Berkati juga Tuhan teman-teman kami yang sedang dalam perjalanan. Biarlah Tuhan yang menghantar mereka Tuhan Yesus sampai ke rumah-Mu ini Bapa, sehingga mereka Tuhan Yesus boleh sampai di rumah-Mu ini dengan keadaan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memulai ibadah ini. Haleluya. Yang sama-sama untuk memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita mau datang ke hadirat Tuhan, amin. Pelataran
Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, katakan kau hebat, layak berkuasa, berkuasa selamanya. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumber kuatku. Kebayang melangkahku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan iman kami Tuhan, ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, katakan kau hebat, layak berkuasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, katakan kau hebat, layak berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, berkuasa selamanya. Haleluya. Berikan sorak-sorak yang terbaik untuk Tuhan kita. Sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik buat sukacita yang boleh kami rasakan Tuhan Yesus di hati kami Bapa. Dan kini Tuhan Yesus kami mau lebih dalam lagi Tuhan Yesus untuk memuji, menyembah Engkau Tuhan dalam roh dan kebenaran kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan setiap nyanyian kami, setiap lagu kami adalah kerinduan kami Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan, biarlah telingamu Tuhan sudi mendengar setiap seruan kami. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Datang Roh Kudus, aku rindu dengan minyak yang baru uratiku.
bahagianya kami Tuhan, mempunyai Allah seperti Engkau Tuhan, mempunyai Bapa seperti Engkau Tuhan, yang selalu setia, yang selalu murah hati, meninggalkan rohnya hidup di dalam hati kami. Rohnya yang mengajari kami untuk tetap kuat. Rohnya yang mengajari kami untuk tetap bersyukur Tuhan. Roh yang mengajari kami Tuhan Yesus berkata baik, betapa baiknya Tuhan sekalipun kami Tuhan tidak sanggup melihat masalah kami, tetapi Tuhan tetap setia, karena kami tahu Tuhan, roh yang ada pada kami lebih besar daripada masalah kami. Roh yang ada pada kami lebih besar daripada beban kami. Roh yang ada pada kami lebih besar daripada rasa takut kami. Terkadang Tuhan, perjalanan kami tertatih-tatih Tuhan, tapi kami percaya Tuhan selalu menggandeng kami Tuhan Yesus. Yes. Mari teman-teman semuanya mengucap syukur padanya.
kehadiran Tuhan malam hari ini. Tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ingin selalu bersekutu dengan setiap kita yang rindu bersekutu dengan Tuhan, nikmati yang rindu menikmati kehadiran Tuhan malam hari ini. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah ya Tuhan. indah bersamamu. Ku ingin selalu sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya ya Tuhan. Sungguh luar biasa, sungguh ajaib berkat-Mu ya Tuhan. Sungguh dahsyat ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kiranya lindungi sertai berkatilah hati setiap kami ya Tuhan. Biar apa yang kami dengarkan ini bisa menjadi berkat ya Tuhan. Bisa melindungi menyertai kehidupan kami ya Tuhan. Biar apa yang kami dengar ini bisa berdampak bagi setiap kami dan setiap orang di sekeliling kami. Kami serahkan sepenuhnya kehidupan kami ke dalam tangan-Mu dan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang rindu mendengarkan kebenaran Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya persilakan teman-teman untuk kembali duduk. Haleluya. Hari ini semua rindu kehadiran Tuhan, amin. Haleluya. Ada yang baru-baru datang ya kan. Jadi kita nyanyinya agak diputar-putar tadi biar merasakan kehadiran Tuhan bersama. Haleluya. Jadi hari ini saya mau memberikan judul pribadi yang berdampak. Nah, kenapa pribadi yang berdampak? Karena tema kita bulan ini adalah, pasti gak ada yang tahu. Kalau ada yang tahu, saya kasih 5.000. Tema bulan ini. Nah kan, sudah saya duga ya kan. Nah, ternyata tak ada yang tahu ya. Tema bulan ini adalah keluarga yang berdampak. Ya, jadi saya memberikan judul pribadi yang berdampak. Kita di sini kebanyakan di keluarga adalah sebagai anak ya. Mungkin yang orang tua, Citif, Bang Jos, Pak Gem ya kan, Pak Jo juga. Nah, itu yang orang tua. Kalau yang lainnya kebanyakan adalah anak. Nah, jadi kita mempelajari cara untuk kita menjadi orang yang berdampak. Nah, penting gak menjadi berdampak? Penting, apalagi sebagai orang Kristen ya kan, menjadi berdampak itu ciri utama orang Kristen. Salah satu perintah dari Tuhan atau ajaran dari Tuhan di Matius 5 ayat 13 sampai 16, ada yang tahu apa itu? Matius 5 13 sampai 16. Bisa dimakan, bisa dilihat. Tidak ada yang bisa menebak. Gini, cluenya ini. Ya, garam dan terang ya, nggak ada yang tahu ternyata ya. Garam dan terang artinya apa? Masak sama nyalain lampu. Apa arti garam dan terang? Herlin coba apa? Garam dan terang itu maksudnya apa? Kok tiba-tiba bahas garam sama bahas lampu itu maksudnya kenapa? Apa maksud utama artinya garam dan terang ini bahas apa? Gak tahu. Hardi tahu Hardi? Apa pertanyaannya? Kenapa kok tiba-tiba di Alkitab dibahas garam dan terang? Efeknya boleh dimatiin? Garam dan terang kenapa kok dibahas di? Gak tahu? Oh, Evan udah sembunyi-sembunyi, berarti kita pilih Calvin. Kenapa garam dan terang ini dibahas maksudnya apa gitu? Kan udah sering kita
di sini di mimbar ini udah sering diajarkan garam dan terang. Artinya gini. Intinya itu apa garam dan terang? Nah itu gampang jawabannya ya kan. Karena garam dan terang itu bahasanya adalah berdampak. Garam itu ada dampaknya, terang juga ada dampaknya ya kan. Seperti contohnya kalau kita yang takut ya kan, kita yang gampang takut. Kalau mati semua gelap pasti kita takut ya kan. Siapa di sini yang takut gelap? Wih, ada yang angkat tangan, ada yang pura-pura nggak takut ya kan. Ada yang saya tahu takut tapi nggak angkat tangan. Nah jadi kita bisa takut. Jadi ada dampaknya juga ya kan. Selain itu coba yang bisa naik sepeda motor, naik mobil ya kan. Kalau gelap nggak ada lampunya. Nah cepat kita naik surga ya kan. Haleluya luar biasa ya kan. Enak gitu kalau nggak ada lampu ya kan. Tapi lampu membantu perjalanan kita. Gitu juga dengan garam ya kan. Kalau nggak enak, makanan nggak enak, kita kasih garam bisa jadi lebih enak ya kan. Makanan-makanan yang cepat busuk dikasih garam jadi enak kata Bang Josia. Betul juga, jadi tahan lama. Jadi lebih tahan lama, gak gampang busuk. Jadi ada dampaknya. Nah sekarang contoh berdampak. Nah kalau contoh berdampak nih ya, ada nih kejadian nih. Contohnya ya, ada teman kita lagi susah keuangan, lagi gak ada duit. Contohnya ya, si princess lagi gak ada duit ya kan. Terus cerita ke si Tiara ya kan. Manggil Tiara apa? Kakak atau Tiara? Tiara. Tiara. Iya princess. Nah, ya kan. Dibilang lah, Tiara, dompetku sedang kosong. Pinjam dulu. Nah, pinjam dulu 100 ya kan. Si Tiara menjawab ya kan. Mau buat apa emangnya 100? Mau beli makan katanya si princess. Mau makan sibak katanya. Nah akhirnya si Tiara memutuskan ya udahlah daripada kau pinjam-pinjam duit, yuk kita ke Simbak ku bayari. Dibayarin sama si Tiara. Berdampak gak si Tiara? Berdampak. Sekarang kejadian kedua. Sama princess bilang juga, Tiara, dompetku lagi kosong. Tapi gak dompet saja yang kosong, perut pun kosong. Nah jadi karena gak ada duit ke Simbak yuk makan. Nah si Tiara tidak membayari saat di Mbak, tapi malah membuli dan menghina si princess. Alah si Mbak itu cuma 10.000 loh, masa kau gak punya duit? Miskin kali. Udah miskin, jelek, hidup lagi ya gitu. Berdampak gak si Tiara? Siapa yang bilang tidak berdampak? Ayo sekali lagi ya, semua harus angkat tangan. Yang bilang tidak berdampak? Yang bilang berdampak? Pak Jo angkat tangannya 2 kali. Yang gak angkat tangan? Tasya, Lies sama Evan gak angkat tangan ya? Oh angkat tangan, yaudah. Evan dan Lies. Menurut Evan berdampak atau gak berdampak? Gak berdampak. Kalau Lies? Gak tahu. Nah jadi si Tiara jawabannya adalah berdampak. Tapi dampaknya negatif. Ya kan? Jadi berdampak ini jangan asal-asal kita bahas, kita jadi keluarga yang berdampak ya kan. Keluarga maling, keluarga begal itu dampaknya besar loh. Ya kan, kok keluarga koruptor itu dampaknya luar biasa. Kita gak kenal mereka, kita ikut rugi ya kan. Harusnya untuk perbaiki jalan di depan, jalan lubang-lubang. Dikorupsi sama mereka, berdampak kali ya kan. Kita gak kenal loh, kita di Medan, dia di Jakarta. Bisa kita kena dampaknya, jadi dampak itu ada positif negatif. Nah kita harus belajar, nah jangan sampai kita salah ya kan. Kita mikir berdampak itu oh yang positif doang, ya enggak juga. Kita harus pelajari yang positif dan negatif. Jadi kita bisa menghindari yang negatif dan melaksanakan yang positif. Nah, haleluya luar biasa. Kita buka Amsal 22 ayat 3. Nah ini ya. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Nah ini ya, ini juga menggambarkan gimana berdampak itu gak melulu melakukan sesuatu. Kita bisa juga berdampak tanpa melakukan apa-apa. Contohnya ini ya, si bijak ini kan gak jalan berarti dia kan, betul gak? Kalau nengok malapetaka di depan dia jalan atau diem? Diem ya kan, bersembunyi ya, bisa juga bersembunyi ya kan. Nah jadi dia tidak melakukan hal yang aktif bisa juga berdampak. Nah jadi berdampak ini banyak jenisnya ya, kita jangan
melulu berpikir berdampak itu memenangkan jiwa, ya itu termasuk. Tapi enggak itu aja. Kita punya dampak yang banyak. Dampak bisa kepada orang lain, kita pasti mikir kalau dampak ke orang lain, betul? Bisa juga dampak ke diri kita sendiri. Nah, sekarang gimana cara mengukur sesuatu itu berdampak atau tidak? Sekarang saya mau tanya ya ke siapa ya enaknya ya? Ke Lies lah, Lies ya kan udah mau kuliah nih, Lies mau masuk kuliah yang baru. Apa tujuan Lies kuliah? Supaya untuk mencapai masa depan ya kan. Jadi memberikan dampak kepada masa depannya Lies ya kan. Lalu apa tujuan Calvin baca Alkitab? Gak tahu bang, gak pernah gitu enggak ya? Supaya kalau ada kuis bisa jawab. Kan lumayan ya kan, dapat goceng, dapat 20.000. Nah ya kan, jadi supaya hidup Calvin berubah. Lalu ini menurut teman-teman jawaban dua tadi, si Lies dan juga si Calvin, berdampak bagi diri sendiri atau bagi orang lain? Bagi diri sendiri. Apakah itu nggak penting? Penting. Jadi teman-teman jangan lupa, jangan kita membahas berdampak, kita melulu berpikir yang kepada orang lain. Itu juga penting. Jangan dilupakan, kata Bang David berdampak ke diri sendiri. Ya udahlah, aku mikirin diriku sendiri aja. Nah itu jadi egois. Kita juga harus perhatikan kepada orang lain juga ke diri sendiri. Tapi jangan saya lupa, harus berdampak ke diri sendiri. Satu lagi pertanyaan, siapa yang mau menjawab boleh angkat tangan ya. Semoga yang angkat tangan diberkati Tuhan. Amin. Amin. Apa tujuan Anda ikut Bipro? Yang mau berani menjawab? Yang mau menjawab? Ataukah semua ikut Bipro gak punya tujuan? Atau jangan-jangan ikut Bipro karena daripada gak ada tujuan di rumah. Jadi mending aku gak ada tujuan di Bipro. Ada yang mau menjawab? Apa Tiara apa? Apa katanya? Mendengar firman, kata Tiara. Yang lain ada? Apa Evan? Mengupgrade hidup untuk lebih baik. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman kita. Nah, jadi memang kita itu tadi kan, ini kan pembahasannya cara mengukur apakah sesuatu itu berdampak. Kita harus punya tolak ukurnya. Gak boleh kita asal-asal ya kan, ya udah jalani aja. Kayak Lias ya kan, kuliah. Kenapa kok kuliah? Ya kuliah aja lah pokoknya ya kan. Abangku kuliah ya kan, kakakku kuliah. Ya aku ikutlah. Nah gitu contohnya ya kan, ya bisa aja. Gak ada dampaknya nanti akhirnya ya kan. Kan banyak juga yang gitu, kuliah, kamu kok ngambil jurusan itu kenapa? Gak tahu ya, ngambil aja ikut kawan ya kan. Jadi kalau belajarnya bisa, gak ngerti lah pokoknya dapat ijazah. Nah gitu dampaknya itu minim biasa. Bisa jadi gak berdampak ya kan. Seperti dulu ada pelayan kita, kenapa kok kuliah apa itu? Saya lupa, listrik atau komputer? Komputer kayaknya. Komputer. Suka komputer? Enggak. Jadi kenapa kok ngambil komputer? Enggak tahu mau ngambil jurusan apa. Ya udah ngambil komputer lah. Jadi setelah dia udah mau lulus, kita tanya-tanyain, bisa gini, bisa gini. Semua nggak bisa dia. Kenapa? Ya karena itu nggak ada tujuannya ya kan. Akhirnya nggak berdampak untuk hidupnya sendiri. Nah kita ke Bipro ini, nah jangan sampai nggak ada dampaknya ya kan. Kayak bulan lalu kita ngapain? Konseling ya, kita konseling seperti kata Evan tadi ya kan, mengupgrade diri kita ya kan. Kita ada bercerita-cerita, ada yang kesaksian, ada yang ku menangis menceritakan, nah ya kan. Nah tapi setelah lewat bulan Mei, kita masuk ke bulan Juni. Nah jangan-jangan yang di bulan Mei udah kita lalui. Aku melupakan masa lalu. Jadi Mei kita lupakan, dampaknya cuma sampai Mei doang. Di Juni balik lagi. Kira-kira seperti itu gak kita coba dijawab di hati masing-masing ya. Kita bahas kemarin di Mei, mengenal diri sendiri. Wah, ada yang kesaksian ya kan. Gara-gara konseling ini saya jadi lebih mengenal diri sendiri. Begini. Ternyata di Juni nanti balik lagi gak kenal diri sendiri. Ada yang mengatur emosi dan tantangan ya kan. Kesaksiannya di akhir Mei. Saya sekarang gak emosian lagi gini. Di Juli mungkin ya, dulu emosinya 100 ya kan. Setelah bulan Mei emosi saya tinggal 30. Wah, Juni 50. Juli 70 ya kan. Agustus pukul-pukulan dia sama temennya ternyata ya kan. Jangan-jangan seperti itu. Nah, jangan sampai. Jadi saat kita sudah ada dampak yang terjadi,
kita harus, nah yuk, harus apa kira-kira? Salah, pertahankan, luar biasa. Nah, kita harus pertahankan. Jangan sampai yang lewat Mei, ya udahlah. Itu kan program gereja bulan Mei, ya hanya berdampak bagiku di bulan Mei. Nanti mungkin Mei 2026 baru aktif lagi, ya enggak juga ya. Harus dampaknya itu seterusnya ya kan. Kita di Alkitab ditulis, jadi garam dan jadi terang. Itu seterusnya atau cuma waktu kita habis baca? Saya baca itu hari ini. Oh, selama hari ini saya menjadi garam, saya menjadi terang. Besoknya masuk ke hari esok. Hari ini saya sudah baca ayat lain. Jadi saya tidak perlu lagi menjadi garam dan terang. Kan tidak seperti itu ya kan? Kita harus pertahankan perubahan yang positif ya kan? Kalau perubahan yang negatif kita buang. Amin. Nah, jadi ini saya ada sebuah kisah mengenai pentingnya berdampak. Nah, ini agak-agak lucu kisahnya ya. Ini salah satu influencer ya kan. Influencernya ini bukan influencer lah ya. Pemain band lah kita bilang, tapi dia di sosial media sering upload juga. Nah, jadi kisahnya itu dia kan bermain musik ya kan. Bermain musik, lalu setelah bermain musik dia kan upload. Waktu di-upload ada yang komen, ngomong, "Bang, kayaknya di bagian ininya gak cocok," gitu katanya ya kan. Ada yang komen demikian, di bagian ininya gak cocok. Maka dibalaslah sama abang si tukang yang posting ini. Dia ngomong, "Oh, gak cocok ya, belajar dulu ya. Itu di deskripsiku ada kok kelas online, kalau mau join boleh," gitu. Nah, dijawab lagi lah sama yang ngomong gak cocok itu. "Bang, kan menurutku gak cocok. Jadi kayak mana aku mau ikut kelas abang?" Nah, dia ngomong, "Makanya kalau mau belajar ikut kelasku," katanya gitu. Kira-kira bisa gak yang komen bilang gak cocok ini ikut kelasnya? Gak bisa, karena si pemain musiknya ini belum memberikan dampak. Kecuali kalau pemain musiknya ini menjelaskan, kayaknya gak cocok itu. "Oh bang, itu nama teorinya ini," misalnya teorinya Prikitiu ya kan. Itu teori Prikitiu. Penemunya adalah Evan Halawa misalnya ya kan. Abang googling aja. Nah, si komentar ini googling. Oh iya, ternyata ada teknik namanya halawa musik ya kan. Kalau main halawa musik ini emang agak-agak apa tapi cantik gitu. Nah, setelah dapat pengetahuan itu, otomatis yang protes bilang gak cocok ini bisa tertarik ikut kelas ya kan. Kenapa? Karena udah ada dampaknya. Influencer pemain band ini lucu. Dia itu memberikan dampak negatif ya kan. Pikirannya si komentar ini kan berarti gak pandai nih main musiknya ya kan. Malah disuruh ikut kelas, ya gak nyambung lah. Kasih dulu dampak, baru orang bisa percaya. Seperti Tuhan Yesus ya kan, yang sering diceritakan oleh Pak Gem juga ya kan. Ketemu orang sakit, sama Tuhan Yesus suruh diapain? Kau ikut kelas pendalaman Alkitab ya. Jam 7 hari Jumat, oke? Sampai jam 10 pendalaman Alkitab. Insya Allah kamu sembuh. Apakah begitu? Enggak ya. Langsung disembuhkan, diberikan dampak. Cus, dikasih dampak. Ada yang pendarahan, cus kasih dampak ya kan. Semua dikasih dampak, akhirnya mereka ngikut Tuhan. Udah ngikut Tuhan, baru diajarin. Dikasih dampak dulu. Orang Kristen kebalik. Belum dikasih dampak, udah mau kita ajar-ajarin ya kan. Kita sudah mau menggurui, bertobatlah engkau, kerajaan Allah sudah dekat. Pasti ditolak. Nah itulah, jadi kenapa kalau Pak Gem juga sering menyampaikan ya, kita kalau menginjili paling gampang itu apa? Paling gampang itu kalau istilah Pak Gem ngomongnya kesaksian. Kalau penjelasan yang dihubungkan dengan dampak artinya adalah menunjukkan dampak Tuhan terhadap kita. Nah, tunjukin dulu dampaknya Tuhan. Kita ini kan sales, mau jualan, bukan jualan Tuhan ya istilahnya ya. Maksudnya kita mau seperti sales itu menawarkan ikut Tuhan. Nah gitu ya kan, ikut Tuhan. Kita tunjukkan dulu dampaknya Tuhan ke kita itu apa. Kayak kalau kita nonton di iklan-iklan ya kan. Sebelum saya memakai ini kulit saya hitam. Setelah saya pakai ini kulit saya hilang. Enggak ya, kulit saya jadi putih ya kan. Sebelum saya pakai klinik Tongfang, kaki saya sakit. Setelah pakai klinik Tongfang, kaki saya hilang. Nah kalau kayak gitu gak ada yang beli ya kan. Tapi kalau dampaknya positif, ditunjukkan orang tertarik ya kan. Kita kan sering lihat ya, apa nanti ini baret-baret, dilap gini sap langsung gak baret lagi. Oh kita tertarik, kita beli produknya ya kan. Kita juga harus gitu, kita kesaksian. Oh ikut Tuhan, saya gini-gini. Kalau di FA 03, saya gak tahu FA 01 dan 2. Karena kan ya saya anggotanya FA 03. FA 03, jaya, jaya, jaya. Nah ini Abu Ketua ya. Banyak kesaksiannya begitu.
lagi lapar, nggak ada duit, doa ke Tuhan. Ada orang random kasih makan. Bosnya tiba-tiba beliin makan, ya kan? Kalau ada kesaksian-kesaksian seperti itu, otomatis orang akan tertarik. Sekalipun bukan yang orang nggak percaya Tuhan, bukan agama lain. Kita yang agama Kristen pun, kita tertarik untuk apa? Kalau ada masalah berdoa, betul nggak? Kita kalau ada masalah jarang doa, dengar kesaksian gitu, sesimpel itu loh, dia itu lapar, nggak ada duit. Doa, mungkin bagi kita, kalau nggak ada duit, minta duit lah. Kok berdoa pula, kan kadang orang mikirnya gitu ya kan, aneh nih kok gitu. Tapi dapat loh, kita jadi mikir, ternyata di hal sekecil itu aja Tuhan perhatiin loh. Apalagi problem-problem kita yang gede, mas sama Tuhan dicuekin. Pasti diperhatiin juga. Memberkati bukan hanya yang dari lain, jangan berpikir kita kesaksian, memenangkan jiwa itu yang di luar. Nah, yang di luar bagus juga. Kita menangkan jiwa teman-teman kita juga dengan kesaksian seperti itu. Contoh-contoh lain lagi, ini ya dampak yang otomatis nih, yang punya sosial media ya kan, posting kegiatan gereja atau cuplikan yang seru-seru misalnya. Itu otomatis orang lain bisa tertarik kalau ada yang lagi cocok tertarik ya kan, seperti contohnya ada konten kemarin ya Jumat baru masih dibungkus gitu ya kan. Kalau ada orang yang suka bikin-bikin konten kan tertarik dia. Seru juga ya kontennya gereja ini ya. Bisa tertarik, bisa mungkin datang, bisa mungkin tanya kalau teman kita ya kan. Seperti dulu pernah jemaat kita akhirnya jadi pelayan juga ya kan, lumayan lama juga tapi akhirnya pindah. Itu datang gara-gara kita ibadah pakai baju sepak bola. Nah, kita lagi event waktu itu ya kan. Saya lupa eventnya apa, pokoknya kita semua pakai baju sepak bola, terus foto bareng gitu. Jadi lucu, ya kan? Ke gereja tapi biasa kan gini ya, ke gereja kalau kayak Bang Jos tadi bilang saya seperti pendeta tahun 80-an katanya ya kan. Baju dimasukin, celana panjang, kemeja pakai jam ya kan. Kalau perlu ini di ujung. Nah, itu biasa ke gereja gitu. Begitu dia lihat, ini satu gereja semua pakai baju sepak bola. Seru kali kayaknya. Dia tertarik, dia datang. Akhirnya beberapa tahun juga ikut gereja kita jadi pelayan juga. Simple banget itu kan. Simple, gak cuma sharing gitu doang. Nah, kita mikir mungkin ngapain sharing-sharing konten gereja, gak jelas. Mungkin kita mikir gitu, gak ada dampaknya kita pikir ya kan. Ternyata bisa menghasilkan juga. Jangan-jangan ada teman-teman di sini yang datang karena itu ya. Cuman belum cerita aja mungkin. Nah, selain itu ada juga mungkin kita posting, kita happy atau kita menjadi lebih happy gara-gara habis beribadah. Seperti kemarin ada juga yang habis konseling ya kan, habis ketemuan dengan Bang Jos ya kan. Luar biasa, habis ketemu Bang Jos tiba-tiba keluarganya ngomong, berubah banget loh keluargaku sih ini. Semenjak ketemu Bang Jos gini-gini, jadi makin sabar loh. Kan? Keren gak tuh? Berdampak secara langsung. Cuma gitu doang, ternyata menjadikan perubahan. Orang yang ngomong keluarganya berubah ini gak konseling sama Bang Jos. Yang konseling sama Bang Jos keluarganya. Tapi keluarganya yang konseling sama Bang Jos makin sabar, dampaknya saya ke situ. Nah, ya kan, jadi dengan kita happy aja, kita makin sabar, makin berubah lah, makin baik. Orang lain itu lihat, si Calvin berubah ya. Dulu suka pencak silat ya kan. Dulu suka bela diri, sekarang suka menyangkal diri. Wah, luar biasa ya kan. Sekarang suka memikul salib. Dulu suka memikul sakit hati ditinggal mantan. Enggak ya. Nah, jadi itu banyak yang seperti itu. Nah, jadi saya mau masuk kepada kesimpulannya. Nah, jadi gini, kesimpulan itu ya, berdampak itu bisa kepada orang lain maupun kepada diri sendiri. Ya, berdampak kepada diri sendiri banyak seperti yang kita lakukan bulan lalu itu, kebanyakan kita berusaha memberikan dampak ke diri sendiri ya, memperbaiki diri, berhenti melakukan hal buruk. Seperti kemarin ada yang minta didoakan juga ya, Bang, saya mau tolong doakan mau berhenti main asap katanya ya. Ya YTTA lah ya, pemain asap ya, dia suka main asap. Dia manusia cerobong asap katanya. Nah, jadi mau berhenti Bang, tolong didoakan katanya. Itu luar biasa. Waktu dia ngomong gitu, wah yang lain itu menertawakan. Ya kan, bayangin. Padahal dalam hati saya berpikir yang lain ini pun perlu berhenti tapi gak berani ngaku. Ini yang berani ngaku ditertawakan kan, kasihan ya kan. Nah, jadi dia mengaku luar biasa. Terlepas berhenti atau enggak, seenggaknya sudah ada niatnya ya kan. Nah, jadi seperti itu contohnya, itu kita fokus kepada diri sendiri bulan lalu ya kan. Dan secara langsung
kita juga bisa berdampak secara tidak langsung. Saya undang kepada para pemain musik, boleh naik ke atas. Nah, berdampak secara tidak langsung seperti yang saya ceritakan tadi ya. Kita posting, kita tiba-tiba makin sabar, kita tiba-tiba makin happy, kita tiba-tiba makin mengasihi teman. Itu secara nggak langsung, teman-teman kita mikir-mikir sendiri. Nggak mungkin nyampein ke kita gengsi ya kan. Kalau misalnya Herlin, ada kawannya pemarah, tiba-tiba sabar. Herlin pasti gengsi mau ngomong, sis, kamu kok tiba-tiba sabar banget sih? Pasti gengsi dia ngomong gitu ya kan. Tapi secara nggak langsung Herlin pasti mikir dalam hati, ini kenapa nih si Tasya misalnya, si Tasya ini kemarin tukang marah, sekarang kok jadi penyabar ya kan. Nah, akhirnya dia secara tidak langsung akan terpengaruh. Nah itu mungkin gengsi kalau ngomong, Tas kamu kok tiba-tiba sabar sih, apa resepnya? Nah, kan gengsian ya kan, anak muda ini gengsi ngomong muji teman, betul nggak? Ada di sini yang nggak gengsi puji-puji kawan? Kalau anak sekolah pasti gengsi muji kawan, ya nggak Vera? Nah ya, jadi yuk mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Jadi intinya jangan lupa kita berdampak kepada orang lain dan diri sendiri. Ya Tuhan, kami bersyukur, terima kasih ya Tuhan, Kau telah memberikan pengertian kepada setiap kami untuk menjadi berdampak ya Tuhan. Kiranya biarlah setiap kami bisa berdampak ya Tuhan, bagi diri kami sendiri dan menyebar kepada sekeliling kami ya Tuhan. Biarlah kami bisa menjadi garam yang memberikan rasa,
kepada Engkau Tuhan. Kiranya firman yang telah ditabur dapat menjadi firman yang dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tidak hanya kami dengar, tetapi dapat kami laksanakan dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam hati, pribadi lepas pribadi, agar dapat mengingatkan kami akan firman-Mu yang dimana kami harus berdampak. Kami juga bersyukur, berterima kasih Tuhan kepada Engkau. Kami dapat memiliki pemimpin rohani yang terbaik yang telah Engkau taruh di dalam kehidupan kami. Mulai dari Bapak Pembina kami, Bapak Simon Yebo dahulu, Engkau berkatilah pelayanannya di Tanjung Merawa. Biarlah dia melayani dengan segenap hatinya. Biarlah pelayanannya berbuah di hadapan-Mu. Keluarganya Engkau berkati, cita-citanya, masa depannya Engkau jadikan menjadi kenyataan. Biarlah nama-Mu dipermuliakan atas pelayanannya. Begitu juga Tuhan dengan Bapak Pembina kami yang di sini, yaitu Pak Jo. Engkau berkatilah Pak Jo menjadi Bapak Pembina rohani kami yang senantiasa mengingatkan kami, menegur kami, yang senantiasa mengarahkan kami sesuai kebenaran firman-Mu, sesuai seturut kehendak-Mu ya Bapak. Dan terutama juga Tuhan untuk Bapak Gembala kami dan Ibu Gembala kami yang telah Engkau pakai sebagai alat kemuliaan nama-Mu, kepanjangan tangan-Mu, yang senantiasa menggembalakan kami domba-domba-Mu yang Kau percayakan, anak-anak-Mu yang Kau berikan. Kiranya Bapak Gembala kami dan Ibu Gembala kami Engkau pakai sebagai alat kemuliaan-Mu. Tanda-tanda heran, mujizat, ajaib tercurah dalam kehidupan mereka. Setiap jalan, setiap langkah mereka Engkau sertai. Setiap apapun yang mereka lakukan Engkau buatlah berhasil. Kiranya Tuhan keluarganya menjadi keluarga yang dapat mempermuliakan nama-Mu. Berkat-berkat-Mu tercurah, tingkap-tingkap langit-Mu Engkau bukakan. Kasih karunia anugerah biarlah Tuhan tetap ada di dalam kehidupan Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami. Kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini kami ada di tempat-Mu, Gereja Betani Wilfred. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kami Tuhan wadah yang terbaik, yang dimana kami dapat memuji, menyembah Engkau, bersorak-sorai, menangis Tuhan dalam hadirat-Mu, yaitu tempat-Mu yang kudus ini. Kiranya Engkau kuduskanlah tempat-Mu ini dari setiap sisi, setiap sudut. Kiranya malaikat-Mu yang berjaga-jaga. Di saat kami memuji Engkau, di situ hadirat-Mu ada. Di saat kami menyembah-Mu, di situ kami merasakan kuasa urapan daripada Roh Kudus yang mengalir. Biarlah gereja ini Tuhan berdampak bagi sekeliling, berdampak bagi segalanya Tuhan Yesus, agar nama-Mu dapat dipermuliakan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang bekerja, Tuhan yang berkuasa. Setiap pelayan-pelayan-Mu juga Tuhan, kami hari ini yang telah mengambil pelayanan kami masing-masing, mulai dari WL, singer, pemain musik, Asher, multimedia, semuanya Engkau berkati ya Bapak. Biarlah Tuhan pelayanan kami tidak menjadi pelayanan yang sia-sia, tetapi menjadi pelayanan yang berkenan di hadapan-Mu, menjadi pelayanan yang berbuah di hadapan-Mu. Tambahkanlah talenta-talenta-Mu yang baik Tuhan, agar kami dapat mempergunakannya, mengembangkannya untuk nama-Mu dipermuliakan dan nama-Mu ditinggikan. Karena kami yakin Tuhan Yesus hanya satu nama yang harus disembah, nama Yesus dan nama Yesus. Ya Bapak, pada saat ini juga Tuhan Yesus kami bersyukur kepada Engkau. Kami telah tinggal di negeri bumi Indonesia. Engkau berkatilah negara kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Urapan-Mu tercurah bagi negara Indonesia ini. Biarlah Tuhan kedamaian Engkau berikan di dalam negeri Indonesia ini. Biarlah Tuhan Yesus pemerintahan yang Engkau berkati, dari Tuhan Presiden sampai jajaran yang terendah, semuanya Engkau berkati. Biarlah Tuhan membawa kami ke dalam Tuhan kedamaian, membawa kami ke masa depan yang cerah untuk menjadi negara yang baik mengenal Engkau Tuhan Yesus. Berkatilah juga Tuhan Yesus kota yang kami cintai, kota Medan. Biarlah kota Medan menjadi kota tiang doa yang kuat untuk menopang, mendoakan, bahkan mendukung negara kami Indonesia menjadi lebih baik. Biarlah kota Medan menjadi kota yang maju. Biarlah Tuhan banyak jiwa-jiwa yang dapat dimenangkan di kota Medan untuk nama-Mu dipermuliakan. Ya Bapak, mungkin kami telah memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan kami menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Berkatilah tangan-tangan yang memberi, biarlah Tuhan Kau balaslah kepada mereka berlipat kali ganda. Dan sebentar Tuhan, sebelum kami berpisah-pisah dari tempat ini, biarlah kami menerima berkat daripada-Mu.
berkat dari Bapa kita di sorga, dengan cinta tak berkesudahan dari Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa penyertaan Roh Kudus yang akan menyertai memberkati kita semua mulai malam hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita percaya terima berkat Tuhan, sama-sama katakan